Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kusnul Adib Ahmad Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul metabolisme sekunder dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Nurul Khotim, yang kedua Nila Puspita, yang ketiga Siti Yasmin, dan yang keempat Afilatul Maulidiyah. Baik, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian metabolisme sekunder, yang kedua yaitu hubungan antara metabolisme primer dan sekunder, yang ketiga yaitu contoh metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan, hewan, dan mikrobia, serta apa fungsinya bagi organisme tersebut. Lalu yang keempat yaitu jalur biosintetik utama yang terlibat dalam pembentukan metabolit sekunder. Baik, selanjutnya ada Unity of Sense. Kami mengambil surat Al-An'am ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas sama'i ma'a fa'akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa'akhrajna minhu qadriran nukhriju minhu habban mutakariba wa minan nahli min tal'iha kinwanun dayitahu wa jannatin mi'an nabi wassaituna wa ruhmana musyitabiha wa ghayra mustabih uluru ila samarihi idha asmara wa yan'ih inna fi dzalikum liayatil liqaumi yu'minun, yang artinya dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan, maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya kami makan butir yang bertumpuk atau banyak, dari mayang kurma atau mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai, kami menumbuhkan kebun-kebun anggur, atau kami menumbuhkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buah yang waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kesan Allah bagi kaum yang beriman. Ayat ini menggambarkan keanekaragaman ciptaan Allah dalam bentuk hasil metabolisme dari tanaman dan organisme lain, termasuk mikroorganisme. Proses terbentuknya senyawa-senyawa alami, baik primer maupun sekunder, adalah bagian dari sistem biologis yang teratur dan penuh hikmah. Jika pada tanaman, proses metabolisme menghasilkan buah dan biji, maka pada mikroba, proses metabolisme sekunder menghasilkan senyawa seperti antibiotik yang dapat digunakan untuk pengobatan dan kesehatan manusia. Fenomena ini memperlihatkan keterkaitan antara ilmu biologi dan ilmu tauhid, karena semua sistem kompleks yang terjadi dalam tubuh mikroba tidak mungkin sejalan tanpa adanya pengaturan sempurna di Sang Pencipta. Metabolit sekunder juga sering digunakan manusia dalam industri farmasi, pertanian, dan bioteknologi, yang memperlihatkan bahwa Allah tidak hanya menciptakan makhluknya dengan sempurna, tetapi juga menyediakan manfaat bagi umat manusia melalui makhluk yang sangat kecil ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu pengertian metabolisme sekunder. Nah, apa sih metabolisme sekunder sendiri? Metabolisme sekunder merupakan proses biosintesis yang menghasilkan senyawa non-esensial bagi kelangsungan hidup dalam jangka pendek. Nah, metabolisme sekunder ini merupakan metabolisme yang tidak terlibat langsung dalam metabolisme dasar seperti pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Nah, fungsi utama dari metabolisme sekunder sendiri ini sebagai bentuk pertahanan diri dan adaptif bagi tumbuhan, dan bagi manusia ini metabolisme sekunder ini berfungsi dalam industri farmasi, kosmetik, dan juga industri pangan. Nah, metabolisme sekunder disintesis dari berbagai senyawa hasil metabolisme primer seperti asam amino, asetil koenzim A, asam mevalonat, dan senyawa antara dari jalur sitimat.
Nah, selanjutnya apa sih hubungan metabolisme sekunder dan metabolisme primer? Sebelum kita mengetahui hubungan antara metabolisme sekunder dan metabolisme primer, kita harus mengetahui perbedaan nih antara metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Nah, apa sih metabolisme primer sendiri? Metabolisme primer merupakan proses dasar yang berlangsung terus-menerus di semua organisme untuk mendukung pertumbuhan dan kehidupan, seperti reaksi glikolisis dan juga siklus Krebs. Sedangkan metabolisme sekunder ini merupakan metabolisme yang akan menghasilkan senyawa pelindung dan adaptif yang hanya aktif dalam kondisi lingkungan tertentu dan biasanya spesifik pada jenis organisme tertentu. Nah, metabolisme sekunder ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa metabolisme sekunder ini terjadi atau berlangsung hanya ketika dibutuhkan saja atau tidak berlangsung secara terus-menerus. Nah, apa sih hubungan antara metabolisme sekunder dan metabolisme primer sendiri? Nah, kedua proses ini saling terkait karena metabolisme sekunder disintesis dari hasil metabolisme primer seperti asetil CoA dan asam mevalonat. Selain itu, metabolisme primer tidak hanya menyediakan energi dan komponen dasar seluler, tetapi juga merupakan prekursor atau senyawa awal yang penting untuk pembentukan metabolit sekunder. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian metabolisme sekunder serta hubungan metabolisme sekunder dan primer. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh dari metabolit sekunder pada tumbuhan, hewan, dan mikrobia. Yang pertama yaitu ada metabolit sekunder pada tumbuhan. Nah, metabolit sekunder pada tumbuhan adalah senyawa non-esensial yang memiliki peran spesifik terutama sebagai mekanisme pertahanan terhadap patogen, tumbuhan pesaing, dan herbivora. Nah, metabolit sekunder disintesis di berbagai organ tumbuhan dan sering disimpan dalam struktur khusus yang memungkinkan akumulasi senyawa toksik. Selain itu, metabolit sekunder juga berfungsi menarik penyerbuk dan penyebar biji, melindungi dari radiasi UV, serta menyimpan nitrogen. Dalam kehidupan manusia, metabolit sekunder itu dimanfaatkan di bidang kesehatan, pertanian, dan pangan. Biasanya, metabolit sekunder ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu ada terpenoid, fenolik, dan senyawa bernitrogen. Yang pertama yaitu ada terpen atau terpenoid. Nah, terpen atau terpenoid ini merupakan kelompok terbesar metabolit sekunder yang tersusun dari unit isoprena dan tidak larut dalam air. Berdasarkan banyaknya unit isoprenanya, terpen itu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu ada hemiterpen, monoterpen, sesquiterpen, diterpen, sesterpen, triterpen, dan tetraterpen. Nah, terpenoid itu memiliki berbagai fungsi biologis seperti antimikroba, anti jamur, antivirus, anti radang, dan sebagai pertahanan tumbuhan. Ada beberapa contoh terpenoid, yaitu yang pertama ada monoterpen esterpiretroid dari Chrysanthemum yang bersifat insektisidal. Yang seterusnya ada monoterpen dari conifera, yaitu contohnya ada pinus dan cemara yang bersifat toksik bagi bunga kayu. Yang ketiga ada minyak atsiri yang merupakan monoterpen dan sesquiterpen yang berfungsi sebagai aroma dan penolak serangga, seperti contohnya yaitu ada limonena dan citral pada kulit jeruk nipis dan menthol pada pucuk Mentha arvensis. Yang keempat yaitu ada triterpen seperti cardenolida yang bersifat toksik dan pahit, dan saponin yang merusak membran sel hama. Ini berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari herbivora vertebrata. Nah, di sini dapat dilihat ada contoh yang saya cantumkan, yaitu ada yang pertama mengenai limonena dari jeruk atau dari lemon, dan yang kedua ada menthol yang berada pada pucuk Mentha arvensis.
Yang kedua yaitu ada senyawa fenolik. Nah, senyawa fenolik adalah metabolit sekunder penting yang mengandung gugus hidroksil pada cincin aromatik dan berperan dalam pertahanan tumbuhan sebagai antibakteri, antifungi, atraktan penyerbup, dan agen alelopati. Nah, biosintesisnya terjadi melalui jalur asam sikimat dan malonat. Nah, ada beberapa contoh senyawa fenolik, yaitu yang pertama ada flavonoid. Contohnya itu ada antosianin yang memberi warna merah, ungu, dan biru pada bunga atau buah. Yang kedua ada flavon atau flavonol yang berfungsi untuk menyerap cahaya UV untuk menarik lebah. Contoh yang kedua ada isoflavonoid, yaitu ada rotenon yang berfungsi sebagai insektisida atau pestisida pada legum. Yang kedua yaitu ada isoflavon dari semanggi yang bersifat antiestrogenik, dan yang terakhir ada isoflavon dari kedelai yang berpotensi untuk anti kanker. Contoh yang ketiga yaitu ada tanin. Tanin ini merupakan senyawa polimer pahit dan toksik yang menolak herbivora dan mikroorganisme patogen. Nah, misalnya itu pada sapi dan rusa, dia itu menghindari daun tinggi tanin. Contoh yang keempat yaitu ada lignin. Lignin merupakan komponen struktural kuat dari dinding sel. Dan yang terakhir yaitu ada fenol alelopatik, di mana fenol alelopatik ini dilepaskan oleh daun atau akar untuk menghambat pertumbuhan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, di sini saya menyantumkan satu contoh yaitu ada antosianin yang memberi warna ungu atau biru pada buah blueberry. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu persenyawaan yang mengandung nitrogen. Nah, metabolit sekunder bernitrogen banyak ditemukan pada tumbuhan dan berperan penting dalam pertahanan terhadap herbivora. Nah, ada beberapa kelompok utamanya yaitu meliputi yang pertama ada alkaloid. Nah, alkaloid ini terdiri dari lebih dari 15.000 senyawa berasal dari asam amino yaitu lisin, tirosin, triptofan. Nah, alkaloid ini bersifat toksik dan memiliki efek antividan, dan contohnya yaitu ada nikotin dari ornitin, kokain, morfin, dan kafein sebagai pertahanan terhadap herbivora. Kelompok yang kedua yaitu ada glikosida cyanogenik dan glukosinolat yang tidak langsung beracun namun menghasilkan senyawa toksik saat tumbuhan rusak. Contohnya yaitu ada glikosida cyanogenik yang menghasilkan HCN atau racun kuat sebagai pengusir serangga dan siput. Yang kedua ada glukosinolat yaitu pada kubis, brokoli, dan lobak yang menghasilkan senyawa beraroma tajam yang menolak herbivora dengan bantuan enzim tyrosinase. Kelompok yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada asam amino non-protein, di mana asam amino non-protein ini mirip asam amino biasa tetapi tidak digunakan dalam sintesis protein. Asam amino non-protein ini mengganggu metabolisme herbivora tanpa membahayakan tumbuhan, serta fungsinya untuk menghambat sintesis atau penyerapan asam amino pada hewan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai metabolit sekunder pada hewan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu contoh metabolit sekunder pada hewan. Metabolit sekunder pada hewan merupakan senyawa kimia organik yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas metabolisme dasar seperti pertumbuhan dan reproduksi. Meskipun demikian, senyawa ini memiliki peran penting dalam berbagai mekanisme adaptasi seperti perlindungan dari predator, komunikasi antar individu, serta hubungan ekologis lainnya. Beberapa metabolit sekunder pada hewan merupakan senyawa kimia organik yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas metabolisme dasar seperti pertumbuhan dan reproduksi. Walaupun penelitian mengenai metabolit sekunder selama ini itu lebih banyak difokuskan pada tumbuhan dan mikroorganisme, sejumlah hewan juga diketahui menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang khas, baik melalui mekanisme biosintesis internal maupun hasil interaksi simbiotik dengan mikroorganisme tertentu. Contohnya yaitu yang pertama ada A. Tetrodotoxin. Salah satu jenis metabolit sekunder yang dihasilkan oleh hewan adalah racun neurotoksik, seperti tetrodotoxin yang terdapat pada ikan buntal atau pufferfish, dan juga pada sejumlah spesies katak. Senyawa ini berperan sebagai sistem pertahanan
kimia yang efektif untuk melindungi diri dari ancaman predator karena sifatnya yang sangat toksis terhadap sistem saraf. Yang kedua ada feromon, yaitu merupakan senyawa kimia yang mudah menguap dan diproduksi oleh serangga seperti semut, lebah, dan ngengat. Senyawa ini itu berfungsi sebagai sinyal kimia yang digunakan untuk berbagai tujuan komunikasi seperti menarik pasangan untuk reproduksi, menandai area tertentu, atau memberikan peringatan yang berbahaya. Yang terakhir yaitu ada asam format, merupakan senyawa kimia sederhana yang diproduksi oleh semut dan berfungsi sebagai alat pertahanan kimia untuk melindungi koloni mereka. Hewan seperti singung dan musang menghasilkan senyawa berbau kuat seperti skatol dan indol sebagai strategi untuk mengusir predator. Selain itu ada cephalopoda seperti cumi-cumi dan gurita yang melepaskan tinta yang kaya melanin guna membantu mereka berkamuflase dan melindungi diri dari bahaya mereka. Baik, kemudian ada metabolit sekunder pada mikrobia. Metabolit sekunder mikrobia adalah senyawa organik kompleks yang dihasilkan oleh mikroorganisme seperti contohnya itu bakteri dan jamur. Metabolit sekunder itu diproduksi saat mikroba memasuki fase pertumbuhan stasioner, yaitu ketika sumber nutrisi mulai menipis dan lingkungan menjadi lebih kompetitif. Metabolit sekunder itu tidak esensial untuk kelangsungan hidup mikroba dalam kondisi normal. Namun, senyawa ini tuh memegang peran penting dalam berbagai interaksi ekologis, seperti pertahanan dari pesaing, adaptasi terhadap lingkungan yang berubah, dan kompetisi nutrisi. Kemudian ada metabolit sekunder pada mikrobia. Yang pertama ada antibiotik. Nah, senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Mereka bekerja melalui berbagai mekanisme seperti menghambat sintesis dinding sel, mengganggu membran sel, atau menghambat sintesis protein. Contohnya itu ada di streptomycin, erythromycin, dan rimpampisin. Produsen utamanya yaitu Streptomyces sp. Fungsinya itu antibiotik ini membantu mikroba menyingkirkan pesaingnya dengan cara menghambat atau membunuh mikroorganisme lain. Nah, streptomycin misalnya bekerja dengan mengganggu sintesis protein pada bakteri gram positif dan gram negatif. Ini memberikan keuntungan kompetitif bagi Streptomyces di lingkungan tanah. Baik, kemudian yang kedua ada lipopeptida. Nah, lipopeptida adalah senyawa bioaktif yang terdiri dari bagian peptida dan lipid yang dihasilkan oleh bakteri, terutama dari genus Bacillus. Senyawa ini memiliki aktivitas antimikroba dan juga bertindak sebagai biosurfaktan, membantu bakteri dalam kolonisasi dan interaksi dengan lingkungan. Contohnya ada surfaktin, produsen utamanya itu Bacillus subtilis, fungsinya yaitu surfaktin memiliki sifat antibakteri dan antifungal. Senyawa ini merusak membran sel patogen dan sangat efektif digunakan dalam biokontrol pertanian untuk menghambat patogen tanaman. Yang ketiga ada imunosupresan. Nah, imunosupresan adalah senyawa yang menekan atau mengurangi aktivitas sistem kekebalan tubuh. Senyawa ini penting dalam bidang medis, terutama untuk mencegah penolakan organ setelah transplantasi dan dalam pengobatan penyakit autoimun. Contohnya ada tacrolimus, produsen utamanya ada Streptomyces sukubaensis, fungsinya yaitu tacrolimus menekan aktivitas sistem imun dengan cara menghambat kerja sel T sehingga mencegah penolakan organ pasca transplantasi. Kemudian yang keempat ada metabolit simbiotik protanaman. Nah, metabolit simbiotik protanaman adalah senyawa yang diproduksi oleh mikroorganisme yang hidup di sekitar akar tanaman atau rhizosfer dan berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman, meningkatkan penyerapan nutrien, serta melindungi tanaman dari patogen. Produsen utamanya ada Pseudomonas fluorescens,
dan Bacillus sp. Fungsinya yaitu mikroba ini menghasilkan senyawa antibiosis yang melindungi tanaman dari patogen, juga merangsang pertumbuhan tanaman, baik melalui peningkatan penyerapan nutrien maupun penginduksian ketahanan sistemik. Baik, yang kelima ada siderofor. Nah, siderofor adalah senyawa dengan afinitas tinggi terhadap besi atau Fe3+ yang disekresikan oleh mikroorganisme untuk mengikat dan mengangkut besi dari lingkungan yang miskin logam. Nah, ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mikroorganisme dalam kondisi kekurangan besi. Contohnya ada pioverdin, produsen utamanya ada Pseudomonas aeruginosa. Nah, fungsinya itu siderofor tuh mengikat besi dari lingkungan yang miskin logam. Nah, pioverdin juga memiliki efek antimikroba yang membantu mikroba bersaing untuk nutrien yang penting. Kemudian ada senyawa sitoksik atau anti kanker. Nah, senyawa sitoksik adalah senyawa yang mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan sel, terutama sel yang mengalami pembelahan cepat seperti sel kanker. Obat anti kanker bekerja dengan mengganggu berbagai mekanisme seluler seperti replikasi DNA dan pembelahan sel. Contohnya ada dexorubisin, mitomycin, dan lomifitisin. Produsen utamanya itu ada berbagai spesies Streptomyces dan mikroba lainnya. Fungsinya itu senyawa ini bersifat sitoksik dan digunakan dalam kemoterapi. Misalnya, dexorubisin bekerja untuk mengintegrasi DNA dan menghambat aktivitas enzim topoisomerase. Selanjutnya yaitu jalur metabolisme sekunder. Nah, yang pertama yaitu jalur asetat malonat. Nah, jalur biosintesis asetat malonat ini merupakan jalur yang dimulai atau diprekursori oleh senyawa asetil CoA yang merupakan suatu senyawa yang terdiri dari 2 atom karbon. Kemudian, 2 molekul asetil CoA ini akan bergabung melalui reaksi Claisen dan akan membentuk asetoasetil CoA yang mengandung 4 karbon. Kemudian reaksi ini akan terus berlanjut dengan menambahkan lagi asetil CoA sehingga akan terbentuk rantai panjang yang disebut dengan polybeta ketoester atau poliketida. Nah, berbagai metabolit sekunder yang terbentuk melalui jalur ini termasuk asam lemak seperti laurat, miristat, palmitat, stearat, oleat, linoleat, dan linolenat, serta senyawa lain seperti poliasetilen, prostaglandin, makrolida, dan senyawa aromatik seperti anthraquinone dan tetrasiklin. Nah, tanaman yang menghasilkan senyawa-senyawa tersebut antara lain yaitu jarak pagar, kelapa sawit, kelapa jagung, batang tanah, zaitun, bunga matahari, kedelai, wijen, kapas, kakao, dan juga tanaman alpukat. Selanjutnya yaitu jalur metabolisme skimat. Nah, jalur metabolisme skimat ini hanya terjadi pada mikroorganisme dan juga tumbuhan dan tidak terdapat pada hewan. Nah, senyawa perantara atau prekursor utama dalam jalur ini adalah asam skimat yang pertama kali ditemukan pada tanaman Illicium sp. Nah, fungsi dari jalur skimat ini akan membentuk 3 asam amino aromatik yaitu fenilanin, tirosin, dan triptofan. Nah, jalur skimat ini dimulai dari 2 bahan awal yaitu fosfenol pirufat dan juga eritros 4-fosfat yang kemudian akan membentuk skimik asid. Nah, skimik asid ini akan diubah menjadi korismik asid yang merupakan titik cabang untuk menghasilkan asam amino aromatik seperti triptofan, fenilanin, dan tirosin, dan akan membentuk senyawa lain seperti asam salisilat yaitu untuk pertahanan, asam benzoat, dan juga prekursor asam folat. Nah, asam amino ini akan menjadi bahan dasar untuk sintesis berbagai metabolit
metabolit sekunder aromatik seperti fenilpropan, poliketida aromatik, dan flavonoid. Alkaloid yaitu senyawa penting di banyak tumbuhan. Selanjutnya yaitu jalur mevalonat dan metil eritrifol fosfat, di mana jalur mevalonat dan metil eritritol fosfat ini merupakan dua jalur utama biosintesis terpenoid dan steroid dengan produk akhirnya. Yang pertama yaitu jalur mevalonat, di mana jalur mevalonat ini merupakan jalur yang berlangsung di sitosol dan mitokondria, dan biosintesis diawali oleh asetil CoA sebagai prekursor utama. Nah, jalur ini tuh dimulai dari asetil CoA yang mengalami dua tahap reaksi menjadi asetoasetil CoA, lalu dikatalis oleh enzim HMGR atau enzim trihidroksi trimetilglutaryl reduktase menjadi asam mevalonat. Selanjutnya, asam mevalonat ini melalui 3 tahapan lagi, ini akan menghasilkan isopentenyl pirofosfat dan dimetilalil pirofosfat. Nah, isopentenyl pirofosfat ini dan dimetilalil pirofosfat ini adalah unit C5 universal dalam pembentukan senyawa isoprenoid. Kemudian isopentenyl pirofosfat ini kemudian dikondensasi menjadi farnesyl pirofosfat yang kemudian menjadi prekursor bagi sterol dan sesquiterpenoid atau C15. Dari farnesyl pirofosfat juga dapat terbentuk giberelin awal setelah beberapa tahap lanjutan. Selanjutnya yaitu jalur metil eritritol fosfat, di mana jalur ini berlangsung di plastida dan pirufat serta gliseraldehid 3-fosfat ini sebagai prekursor atau bahan dasarnya, di mana jalur ini dimulai dari pirufat dan gliseraldehid 3-fosfat yang dikatalis oleh enzim DXS 1-deoksideselulase 5-fosfat sintase menjadi DXP, lalu oleh DXP reduktase atau DXR menjadi metil eritritol fosfat. Setelah melalui 5 tahapan berikutnya, terbentuk juga isopentenyl pirofosfat dan dimetilalil pirofosfat, sama seperti jalur mevalonat. Kedua molekul ini akan digabungkan menjadi geranil pirofosfat. Geranil pirofosfat ini merupakan prekursor yang penting bagi biosintesis karotenoid, klorofil, diterpenoid, dan plastokuinan. Geranil pirofosfat ini juga menjadi titik awal pembentukan enkaurin, yaitu merupakan senyawa awal dalam jalur biosintesis giberelin di plastida. Terima kasih, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai metabolisme sekunder. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.